نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد معاشر المسلمين وزمرة المؤمنين jamaah salat Jumat rahimani wa rahimakumullah. Tiada kata yang pantas kita ucapkan melainkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Allah Subhanahu wa taala tidak henti-hentinya memberikan kenikmatan kepada kita. Bahkan setiap derap langkah kita, setiap detak jantung kita sejatinya adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Seandainya Allah Subhanahu wa taala menghentikan jantung kita, seandainya Allah Subhanahu wa taala merubah ritme jantung kita, maka seluruh nikmat yang ada di dunia ini tidak lagi berharga. Kemudian di antara nikmat yang sangat besar, nikmat yang sangat agung adalah nikmat Islam, nikmat iman, dan nikmat dapat menjalankan salat Jumat secara berjamaah. Kemudian salawat dan salam kita haturkan kepada uswah hasanah kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya dan umatnya yang senantiasa mengikuti sunnah-sunnahnya hingga yaumul akhir kelak. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimani wa rahimakumullah. Khatib mewasiatkan kepada diri khatib pribadi dan kepada jemaah sekalian untuk senantiasa meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya takwa. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimani wa rahimakumullah. Tidak ada manusia yang hidup tanpa cobaan. Ada yang dicoba dengan keluarganya, ada yang diberi cobaan dengan hartanya, ada yang diberi cobaan dengan ekonominya yang lemah dan yang lainnya. Itulah firman Allah Subhanahu wa taala. Itulah bentuk dari firman Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Huwallazi alladzi khalaqal mauta wal hayat liyabluwakum ayyukum ahsanu amala." Dialah Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan kehidupan dan kematian untuk menguji kalian. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kita sering menganggap bahwa cobaan dari Allah Subhanahu wa taala, bahwa kesulitan-kesulitan yang kita hadapi adalah penghalang kesuksesan, penghalang dari kehidupan kita. Akan tetapi bagi seorang mukmin yang sejati, bagi seorang mukmin yang benar-benar beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, kesulitan adalah madrasah hati kita. Di sanalah Allah Subhanahu wa taala mendidik hati kita. Di sanalah Allah Subhanahu wa taala menggembleng hati kita agar kita menjadi manusia yang ridha dengan ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Di sanalah kita dapat mengerti apakah kita benar-benar mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala atau kita hanya menginginkan kehidupan dunia. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Sadarkah kita bahwa cobaan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, kesulitan yang kita hadapi itu akan menyingkap niat yang tersembunyi di dalam hati kita. Ketika hidup kita berjalan sesuai dengan keinginan kita, maka seorang dengan mudah mengatakan, "Aku ikhlas. Saya ikhlas. Kami mengerjakan amal ini ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala." Namun keikhlasan yang sejati, keikhlasan yang sesungguhnya seringkali baru teruji dan terlihat ketika keinginan kita tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Apabila hal itu terjadi pada diri kita, maka ketahuilah di situ Allah Subhanahu wa taala menguji hati kita. Keikhlasan kita diuji. Allah Subhanahu wa taala ingin menguji hati kita, apakah kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala berdasarkan inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin.
sesungguhnya salatku, ibadahku, hidupku dan matiku aku korbankan, aku persembahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ikhlas bukan hanya beramal tanpa ingin dilihat manusia, tapi ikhlas juga kita taat kepada Allah Subhanahu wa taala meskipun doa-doa kita belum dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, meskipun kehidupan kita belum seperti yang kita inginkan, belum seperti yang kita cita-citakan. Oleh karena itu, Allah Subhanahu wa taala mengisahkan sebagian manusia. Allah Subhanahu wa taala mengisahkan kisah sebagian manusia. Allah berfirman, "Wa minan nasi man ya'budullaha 'ala harf." Di antara manusia ada yang mereka menyembah Allah Subhanahu wa taala, ada mereka yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, akan tetapi hanya di tepian. Hanya di tepian, kata Allah Subhanahu wa taala. Mari kita simak lanjutan ayat tersebut. Apa yang dimaksud Allah Subhanahu wa taala hanya di tepian? Allah melanjutkan, fa in asabahu khairun itma'anna bih. Apabila dia mendapatkan kenikmatan, apabila kehidupannya sesuai dengan apa yang ia cita-citakan, ia merasa tenang, ia beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dia bersungguh-sungguh beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Karena kehidupannya sesuai dengan apa yang ia cita-citakan. Kemudian Allah Subhanahu wa taala lanjutkan, wa in asabathu fitnatun inqalaba ala wajhi. Akan tetapi ketika kehidupannya tidak sesuai yang dia inginkan, tidak sesuai dengan ia cita-citakan, inqalaba ala wajhi, dia berputar 180 derajat. Dia tidak bahagia, dia tidak bersungguh-sungguh dalam menyembah Allah Subhanahu wa taala. Allah katakan, khasirat dunya wal akhirah. Orang yang seperti ini dia merugi baik di dunia dan di akhirat. Dzalika huwal khusranul mubin, dan itulah kerugian yang sangat nyata. Maka mari kita uji dan mari kita lihat keikhlasan kita ketika kita mendapatkan cobaan dari Allah Subhanahu wa taala, ketika kehidupan kita tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan, tidak sesuai dengan apa yang kita cita-citakan, kita lihat ibadah kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita hidayah. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim wa taqabbalallahu minna wa minkum tilawatah innahu huwas samiul alim. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanihi wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'nih wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila ridwanih. Salawatu rabbi wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Fa ya ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin, usikum wa nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Pernahkah kita merenung bahwa bisa jadi yang membuat kesulitan itu berat di hati kita, yang membuat kita merasa sangat berat, hati kita terasa sangat berat ketika mendapatkan cobaan, bisa jadi bukan karena ekonomi kita yang melemah, bukan karena cobaan dari Allah Subhanahu wa taala, bukan karena kita ditinggal orang yang kita cintai, bukan ketika kita memiliki persoalan dalam kehidupan keluarga. Akan tetapi bisa jadi yang membuat hati kita berat, yang membuat hati kita sakit adalah salahnya kita bergantung. Salahnya hati kita bergantung. Kita terlalu bergantung kepada makhluk dan meninggalkan Khaliq. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimani wa rahimakumullah. Di antara faedah dari Allah Subhanahu wa taala menguji kita adalah agar Allah Subhanahu wa taala membersihkan hati kita dari kesyirikan, membersihkan hati kita dari penyandaran kepada selain Allah Subhanahu wa taala, agar kita dapat benar-benar
melaksanakan firman Allah Subhanahu wa taala, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kepada kita untuk siapa surga disiapkan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ard u'iddat lil muttaqin." Dan bergegaslah kalian ila maghfiratin min rabbikum, kepada ampunan Tuhan kalian, wa jannatin 'arduha as-samawati wal ard, dan juga bergegaslah kalian menuju surga 'arduha as-samawati wal ard, yang lebarnya seluas bumi dan langit. U'iddat lil muttaqin, yang Allah Subhanahu wa taala siapkan untuk orang-orang yang bertakwa. Siapa orang yang bertakwa? Allah Subhanahu wa taala jelaskan, alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra'i wal kadhimina al ghaidha wal 'afina 'anil nas. Alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra', yaitu orang-orang yang mereka berinfak baik dalam keadaan mereka susah maupun dalam keadaan senang, baik dalam keadaan lapang maupun keadaan yang susah. Ini sifat pertama yang Allah Subhanahu wa taala jelaskan orang yang beriman, yaitu orang yang mereka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala meskipun hatinya sedang berat. Mereka yang beribadah, yang semangat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala meskipun hidupnya tidak sesuai yang dia inginkan, meskipun kehidupannya tidak sesuai yang dia cita-citakan. Wal kadhiminal ghaidh, kemudian orang yang mampu menahan amarahnya. Wal 'afina 'anil nas, orang yang memaafkan manusia. Wallahu yuhibbul muhsinin, Allah Subhanahu wa taala mencintai orang-orang yang baik. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimani wa rahimakumullah. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita hidayah. Semoga Allah Subhanahu wa taala meneguhkan hati kita untuk ikhlas beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala meskipun Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita banyak cobaan, meskipun hidup kita tidak sesuai dengan yang kita inginkan, tidak sesuai dengan yang kita cita-citakan. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama sallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidun Majid, wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidun Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat, al mu'minina wal mu'minat, الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفة والغنى. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفة والغنى. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفة والغنى. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين واجعل اللهم إندونيسيا بلدا آمنا مطمئنا وسائر بلدان المسلمين. اللهم انصر إخواننا المسلمين في فلسطين. اللهم انصر إخواننا المسلمين في فلسطين. اللهم كن لهم عونا ونصيرا برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. قم الصلاة.